Dana pendidikan disebut ada untuk dana desa. Benarkah seperti itu? Dan sesi pertama ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Sumali. Selamat malam, Pak Sumali. Selamat malam. Iya, apa kabar Pak Sumali malam hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Rudi. Alhamdulillah, baik. Di awal mungkin bisa memberikan tanggapan Pak terkait dengan adanya alokasi dana pendidikan untuk dana desa. Seperti apa ini tanggapan Bapak? Oke, makasih. Jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwa selama ini justru informasi yang kami terima ini bikin kaget-kaget juga. Karena kenapa demikian kami sampaikan? Karena sampai saat ini kami di desa itu tidak menerima alokasi dana pendidikan untuk dana desa. Justru yang terjadi itu sebaliknya. Terjadinya karena dana desa itu ada kita gunakan untuk salah satunya pemenuhan kebutuhan pendidikan di desa. Karena itu masuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan desa atau SDGs desa. Ada di poin 5 SDGs desa itu ada desa peduli pendidikan. Jadi ini terbalik. Kalau tanggapan saya, jadi justru dana desa itu yang kita alokasikan sebagian untuk membantu bagaimana pendidikan di desa itu bisa berjalan dan pendidikan berkualitas ada di desa. Seperti itu Bang Rudi. Ya, artinya tanggapan ataupun pernyataan itu menurut Bapak tidak terjadi Pak ya? Dimanapun itu Pak? Tidak terjadi. Karena sebaliknya kami belum pernah saat ini mendapatkan alokasi dari Kementerian Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan masuk ke dana desa gitu. Justru yang terjadi sebaliknya, dana desa kita pakai sebagian untuk membantu pendidikan yang ada di desa, ya pendidikan dasarnya terutama. Seperti itu. Berapa besar itu Pak dana desa yang dialokasikan untuk pendidikan di tiap-tiap desa ini Pak? Ya karena kita ini hanya pendidikan dasar ya yang kita bantu, alokasinya itu tidak ditentukan berapa besarannya, tapi dalam SDGs desa itu masuk dalam prioritas daripada tujuan pembangunan berkelanjutan di desa, pendidikan itu masuk, gitu kan. Secara spesifik kita tidak diatur berapa persen yang harus dialokasikan, tapi itu wajib ada. Karena apabila desa tidak mengalokasikan itu, maka kita dianggap tidak melaksanakan tujuan pembangunan desa berkelanjutan. Itu yang menjadi tujuan pemerintah terhadap desa, seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada Pak ya, yang dana dari anggaran pendidikan itu dikucurkan atau dialokasikan ke dana desa, bahkan sebaliknya, itu yang terjadi ya? Sampai saat ini tidak ada dana pendidikan yang masuk ke dana desa. Itu saya tegaskan. Kalau respon dari teman-teman asosiasi bagaimana Pak dengan adanya pemberitaan ini, pernyataan tersebut? Ya sebenarnya kami ini di desa terus terang aja, kalau memang benar ada alokasi dana seperti itu, justru sangat bagus sekali dan sangat membantu percepatan daripada kemajuan pendidikan di desa. Karena terus terang aja desa kan menjadi tulang ujung tombak daripada semua kegiatan, semua aktivitas, dan langsung ke masyarakat. Masyarakat yang paling bawah itu desa. Kalau itu benar-benar terjadi, kami sangat menyambut baik. Nah, mungkin ini akan menjadi langkah kami dari asosiasi untuk paling tidak beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan ini terjadi, harapan kami begitu, karena masih banyak sekali pendidikan di desa-desa, ya kan, yang belum tersentuh secara maksimal gitu, gitu Pak Rudi. Tapi dalam perencanaan anggarannya apakah memang ada sebenarnya Pak alokasi dana pendidikan itu memang diperuntukkan bagi desa? Tetapi faktanya mungkin menurut Bapak tidak ada sama sekali yang masuk. Bagaimana? Kalau sejauh ini saya tidak mengetahui itu ya, artinya apakah alokasi di Kementerian Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan itu dimasukkan ke dalam dana desa. Kami di desa tidak mengetahui karena kami tidak menerima. Cuma
hubungan kami dengan dinas pendidikan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten itu berjalan baik dengan masing-masing anggaran masing-masing ya. Di pendidikan menganggarkan dengan dianggarkan di dinas pendidikan, kami di desa membantu pendidikan di desa itu bisa berjalan lebih baik begitu, karena itu masuk dalam sekali lagi tujuan pembangunan berkelanjutan tadi untuk desa. Oke, support seperti apa atau bentuk alokasi dana desa diperuntukkan untuk dunia pendidikan apa saja nih Pak yang terimplementasi? Salah satu contohnya kita dari mulai anak usia dini ya di tingkat PAUD ya kan, itu kita membiayai honor gurunya ya kan, terus alat-alat peraganya, bahkan tempat sekolahnya itu desa memberikan tempat gitu, yang sampai saat ini banyak sekali pendidikan di tingkat yang paling riskan sebenarnya ini pendidikan usia dini ini belum semuanya tersentuh gitu. Oke, jadi sampai di tingkat real, PAUD ya Pak ya? Sampai tingkat PAUD ya. PAUD ya, padahal PAUD ya, betul. Jadi artinya terus ada juga, ya, silakan. Terus ada juga misalkan bantuan kita terhadap SD-SD yang ada di desa ini. Contohnya misalkan beberapa kegiatan yang misalkan di luar kegiatan rutin ya pembelajaran, peningkatan daripada anak-anak kita yang ada di desa, di SD, sekolah dasar, itu kadang-kadang kita support juga, gitu kan. Kita misalkan dari segi misalkan peningkatan daripada keterampilan mereka, gitu ya kan. Nah, itu kita support dari dana desa, itu kita lakukan itu. Oke, biasanya Pak sampai berapa persen dana desa yang dialokasikan Pak? Kalau memang beragam tadi ini, atau sesuai dengan tingkat kebutuhannya? Ya, karena beragam sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak dipatok berapa persentase yang harus kita keluarkan. Misalkan, saya contohkan sendiri di desa saya, di Lolapu, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, itu punya 2 PAUD yang harus kita biayai dengan 10 guru. Ya kan, jadi itu tiap bulannya satu guru itu hanya kita bisa support sekitar satu guru 500.000, ya kan? 5 juta berarti ya untuk 10 guru. Ya, 5 juta ya kan untuk 10 guru. Terus alat peraganya kita juga support, ya kan? Kurang lebih alat peraganya itu dalam 1 tahun sekitaran 20 sampai 30 juta untuk satu PAUD. Berarti kan 60 juta. Nah, berarti ya sekitar 100-an juta ke atas dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ya. Dalam 1 tahun. Efektivitasnya bagaimana Pak? Penggunaan dana desa untuk alokasi pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan tadi nih, Pak Sumali. Ya, alhamdulillah sekali. Itu sangat membantu sekali terus terang dana desa ini untuk kemajuan pendidikan di desa ya. Yang selama ini mungkin tidak tidak secara langsung tersentuh gitu, tapi kami di desa ini kan melihat dengan mata kepala sendiri ya bagaimana tingkat perkembangan daripada anak-anak didik kita yang di desa ini tumbuh dan tidaknya itu kan benar-benar kami tiap hari itu melihat perkembangan itu. Kami pasti akan mau tidak mau itu harus kita usahakan bagaimana pendidikan anak-anak kita di desa ini juga kita bantu dengan salah satu sumbernya ya tadi dari dana desa tadi yang memang dialokasikan oleh pemerintah. Oke, Pak Sumali, kita terima pendengar terlebih dahulu ya Pak ya. Ada Pak Wibi di Makassar, kita dengarkan apa yang ingin disampaikan. Selamat malam Pak Wibi. Selamat malam Bang. Iya, ada narasumber kami Pak Sumali. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia. Apa yang mau disampaikan ini, Pak Wibi? Ya, begini Pak. Pertanyaan saya adalah, kalau dana desa ada yang dialihkan untuk dana pendidikan, itu apa kepala daerah setempat mengetahui Pak? Ya mungkin wali kota atau bupati. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Wibi. Bagaimana Pak Sumali, kalau dana desa dialokasikan untuk pendidikan, kepala daerahnya tahu nggak ini Pak? Tentu sangat tahu Pak, karena ibaratnya kita itu dalam tiap tahun ya kan ada
namanya peraturan Menteri Keuangan yang itu mengatur penggunaan dana desa. Terus ada lagi tentang peraturan Menteri Desa yang setiap tahunnya itu selalu ada petunjuk teknik operasionalnya. Apa-apa saja yang jadi fokus daripada penggunaan dana desa itu setiap tahunnya. Dan garis besar daripada semua kegiatan yang kita lakukan setiap tahun dianggarkan itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang masuk dalam SDG desa. Ada 8 poin-poin yang harus kita lakukan dalam setiap tahunnya. Dan pendidikan itu menjadi poin yang kelima. Pendidikan, bagaimana pendidikan desa nanti berjalan secara berkualitas seperti itu. Pasti tahu. Ya, kita terima lagi. Kali ini ada Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam, Pak Doni. Halo, selamat malam Mas Rugede. Iya, Pak Doni. Silakan. Ada Pak Sumali. Mas. Ya, gini Pak. Halo, selamat malam Pak. Gini, ya, Pak, selamat malam Pak Doni. Apakah kira-kira dana desa yang dialokasikan buat guru-guru atau pelajarnya ya Pak ya? Oh, itu saja Pak. Bukan, maksudnya gini, apakah dana tersebut kira-kira bisa benar-benar cair dan bisa masuk di yang dituju apa enggak? Apakah kira-kira dana itu tadi enggak berhenti di desa aja seperti itu? Baik ya. Kita tabung dulu Pak Doni ya pertanyaannya ya. Ya Mas Rudi, Assalamualaikum, sehat selalu Mas. Terima kasih, doa yang sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Amuntai, Kalimantan Selatan. Ada Pak Said. Selamat malam, Pak Said. Ya, selamat malam Bapak. Iya, silakan Pak Said. Ada Pak Sumali. Iya, selamat malam Pak Sumali. Iya, selamat malam Pak Said. Dana pendidikan ini kan sebenarnya sudah ada di dalam dana desa tadi ya. Nah, kalau dana pendidikan ada lagi dari alokasi lain, ya saya rasa ini Pak Sumali ya bisa tumpang tindih nanti cara penggunaannya. Ini sudah bagus ini. Yang jelas dana untuk pendidikan desa ini sudah ada di dalam dana desa yang ada, ya. Jadi yang sudah ditentukan oleh apa joklaknya itu. Ya. Nah memang saya setuju dengan Pak Sumali tadi bahwa memang dana desa ini memang optimal ya, maksimal dipergunakan. Karena di desa saya juga seperti itu, banyak PAUD ya, beberapa PAUD yang ada itu guru honornya itu digaji oleh desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Sumali bisa menanggapi tadi yang disampaikan Pak Said dan sebelumnya Pak Doni di Banyuwangi nih Pak. Ini kalau dengan Pak Said tadi sependapat lah saya ibaratnya seperti saya ibaratkan tadi di dalam dana desa itu memang sudah ada alokasi dan tujuan pembangunan termasuk tujuan pembangunan pendidikan bagi masyarakat desa gitu kan. Nah, cuma di dana desa itu begitu banyak sekali ibaratnya yang harus kita bagi untuk dengan dana desa yang ada gitu ya kan. Jadi ada 8 tujuan pembangunan berkelanjutan desa itu. Salah satunya dana pendidikan. Nah, kalau memang dari Kementerian Pendidikan itu mengalokasikan khusus tentunya akan ada dana peningkatan tentang dana pendidikan di desa itu sendiri gitu kan. Kami sangat menyambut baik kalau memang itu ada gitu kan. Nah, itu. Jadi karena sangat membantu sekali seperti yang disampaikan Pak Said tadi ya, bahwa kita real alokasi itu kita real sampaikan ke yang bersangkutan. Seperti saya nyambung ke Pak Doni, nyampe enggak ke misalkan dana desa itu ke orang-orangnya? Nyampe. Jadi para pengajar PAUD itu benar-benar langsung kita sampaikan tiap bulan mereka bisa kita gaji dengan gaji yang seminim mungkin gitu. Kita bayangkan hanya 500.000 khusus desa saya itu per bulan kita sampaikan gitu. Terus bantuan-bantuan kaitannya dengan alat peraga itu kita juga
alokasikan setiap tahun dengan tujuan apa ya? Satu tujuannya adalah bagaimana pendidikan di desa itu bisa berkualitas. Ya, Itu. optimismenya Jadi, Pak Sumali dengan alokasi dana desa saat ini yang sesuai dengan kebutuhan tadi, walaupun agak berat dianggapnya atau yang harus dilakukan. Apakah ini cukup dalam hal mendukung program pendidikan nasional ini, Pak? ya kalau kita melihat anggaran pendidikan nasional yang sekian persen ya, segitu besarnya gitu ya kan. Sementara kita terus terang aja melihat di desa-desa ini masih banyak sekali yang tidak maksimal, terus yang saya sampaikan gitu kan. Bagaimana kita melihat PAUD, terutama PAUD yang desa bisa bantu, itu masih belum banyak PAUD yang punya gedung sendiri gitu. Belum banyak, Pak. Itu masih numpang. Nah, ini kan menjadi keprihatinan sebenarnya bagi kami di desa. Seandainya kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Desa, Dinas Pendidikan, Kementerian Desa dengan Kementerian Pendidikan, ya kan, dengan Dinas Pendidikan, tentu ini akan menjadi menjadi sebuah terobosan yang jauh lebih bisa mempercepat bagaimana pendidikan kita berkualitas sampai di desa-desa. Harapan kami begitu. Mungkin lontaran ini akan menjadi satu pemicu bagi kami di asosiasi untuk nanti akan berkomunikasi dengan Pak Menteri Pendidikan, sehingga apa? Nantinya benar-benar kita bisa berkolaborasi. Bagaimana meningkatkan pendidikan sampai di jenjang yang paling sentral, yaitu di desa-desa. Ya, kapan ini Pak rencana teman-teman asosiasi akan beraudiensi, menanyakan atau bahkan mungkin kalau memang ada, ya langsung saja ke dana desa untuk membantu dalam dunia pendidikan di tingkat desa ini, Pak Sumali? Ya, dengan malam ini kami bisa berkomunikasi dan didengarkan oleh masyarakat Indonesia, akan segera kita tindak lanjuti. Mungkin dalam bulan ini juga akan kita bikin surat untuk melakukan audiensi dengan Bapak Menteri Pendidikan, sehingga apa yang digulirkan ini, wacana ini sebenarnya bagus, bagaimana untuk mempercepat proses daripada kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Jadi sekali lagi tidak ada Pak ya aliran dana pendidikan nasional yang mengalir ke dana desa ya? Bahkan sampai saat ini saya pastikan tidak ada. Tidak ada. Yang, alokasi pendidikan sudah ada dalam dana desa yang memang dialokasikan khusus sesuai dengan kebutuhan dari desa masing-masing, begitu? Betul Pak Rudi. Seperti itu. Baik, kalau begitu Pak Sumali, terima kasih banyak, sukses Pak. Mudah-mudahan nanti menjadi kenyataan sehingga dunia pendidikan kita betul-betul merata Pak sampai tingkat desa. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Sumali.